Tidak berpergian kiranya tanda Pak Dokter sudah hadir di sini. Panitia sedikit beri kenangan bahwa sudah hadir di masjid ini. Untuk itu kami mohon bantuan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat badan yang sehat dan waktu yang sempat sehingga kita bisa memulai aktivitas pagi kita dengan ilmu yang insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang Nabi ajarkan dan Nabi contohkan menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai sholat subuh beliau merutinkan diri untuk membaca doa yang insya Allah kita hafal semua, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya di antara kebutuhan harian seorang Muslim adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ini kebutuhan harian kita, dan kita mulai hari ini, pagi ini, dengan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di antara mereka.
Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas tentang fikih kurban atau fikih penyembelihan hewan kurban. Dan ini adalah satu hal yang sangat bagus, kajian yang sangat tepat kita adakan sebelum tiba hari penyembelihan hewan kurban dalam rangka mengamalkan perkataan Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahasanya seorang muslim itu semestinya sudah berbekal ilmu sebelum berilmu, sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka semestinya seorang muslim itu sudah memiliki bekal ilmu sebelum beraktivitas, sebelum berbuat. Di antaranya adalah melakukan aktivitas ibadah penyembelihan hewan kurban. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, materi tentang fikih kurban yang akan disampaikan di kesempatan kali ini nanti akan banyak mengacu pada sejumlah ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ada dalam al-madhab Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Diambil dari kata-kata dohwah, yaitu waktu duha, dikarenakan kegiatan atau waktu pertama penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di waktu duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena aktivitas atau kemudian waktu pertama kali penyembelihan hewan kurban itu dituntunkan adalah di waktu duha, maka penyembelihan hewan kurban disebut dengan sebutan udhiyah. Ibadah menyembelih hewan kurban ini satu hal yang disyariatkan dan dituntunkan. Dalil tentang dituntunkannya hal ini ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada kesepakatan para ulama di Al-Quran. Di antara ayat yang menunjukkan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanha, salatlah ikhlas karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban dengan penuh keikhlasan karena semata-mata mengharapkan ridha Rabbmu atau Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pamrih-pamrih duniawi. Dan ini menunjukkan kalau menyembelih hewan kurban satu hal yang disyariatkan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan penyembelihan hewan kurban dengan ibadah sholat yang merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia setelah tauhid, setelah mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita jumpai dua ibadah yang paling mulia. Maka ketika salat itu dijajarkan dengan menyembelih hewan kurban, maka ini menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah badan yang paling mulia, sedangkan menyembelih hewan kurban adalah ibadah harta yang paling mulia. Oleh karena itu kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang merutinkan diri untuk melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya. Dalam keadaan sangat sering kita jumpai dan kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemiskinan hidup beliau, keseharian beliau, kesusahan makan beliau. Beliau lapar sehingga mengganjal perutnya dengan 2 batu, dan hadis-hadis yang lainnya. Meskipun demikian, kita jumpai realita bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun menjadi sahibul kurban. Maka hal ini satu motivasi bagi seorang muslim untuk bersemangat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi sahibul kurban. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkenaan dengan hukum menyembelih hewan kurban, maka pendapat mayoritas para ulama bahwasanya menyembelih hewan kurban ini hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki kemampuan. Bahkan sebagian ulama, tepatnya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban setiap tahunnya itu menjadi satu kewajiban bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan dan kelapangan rezeki. Dan perintah untuk menyembelih hewan kurban ini ditujukan untuk setiap rumah, masing-masing rumah. Maka jika dalam rumah tersebut terdapat banyak orang, maka hukum menyembelih hewan kurban mengacu kepada pendapat mayoritas para ulama, di antaranya dalam mazhab Syafi'i. Maka perintah menyembelih hewan kurban statusnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah dianjurkan, namun jika salah satu sudah melakukannya maka gugur perintah tersebut dari yang lain. Jadi ada yang namanya sunnah kifayah. Namun jika rumah itu isinya cuma satu orang, maka perintah untuk menyembelih hewan kurban disebut dengan status hukumnya adalah sunnah ainiyah. Sunnah artinya dianjurkan untuk person, karena tidak ada orang lain kecuali orang ini. Maka ada istilahnya namanya sunnah kifayah. Contoh amalan yang lainnya yang nilainya sunnah kifayah adalah mengucapkan salam bagi rombongan. Ketika ada beberapa orang jalan bareng, satu rombongan 10 orang misalnya, dan mereka melewati seseorang yang sendirian, maka rombongan ini dianjurkan salah satunya mengucapkan salam kepada satu orang yang dijumpai. Maka mendahului mengucapkan salam yang dilakukan oleh rombongan ini disebut hukumnya sunnah kifayah. Dalil kalau hukum dalam hal ini adalah sunnah kifayah, hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nudahi bisyatil wahidati, dulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, yatbauha ar-rajulu anhu wa an ahli baiti, yang seekor kambing tersebut disembelih oleh seorang kepala rumah tangga untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, lantas sebagian dagingnya dimakan oleh sahibul korban, dan sebagian yang lainnya mereka berikan kepada orang-orang miskin. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Maka di sini dalil bahwasanya perintah untuk menyembelih hewan kurban itu statusnya sunnah kifayah. Jika salah satu misalnya suami atau misalnya kepala rumah tangga telah melakukannya, menyembelih seekor kambing, maka gugurlah perintah untuk menyembelih hewan kurban dari satu keluarga ini. Dan orang yang terkena perintah untuk menyembelih hewan kurban itu memiliki syarat, ketentuannya dan syaratnya adalah seorang muslim. Maka non muslim itu tidak terkena perintah menyembelih hewan kurban. Terkadang dijumpai, terutama kasus yang saya jumpai di Jogja itu, terkadang ada orang non muslim datang saat tanggal 10 Dzulhijjah bawa kambing, kemudian diserahkan ke panitia di masjid. Maka ini satu hal yang kadang dijumpai. Maka bolehkah kambingnya diterima? Jawabannya boleh saja diterima. Apakah itu berstatus sebagai hewan kurban? Tentu saja tidak. Ini tinggal disembelih oleh panitia. Nah, itu daging yang halal untuk dimakan.
ada daging kambing yang halal untuk dimakan, namun tidak berstatus sebagai udhiyah atau hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah orang yang merdeka bukan budak, al-baligh al-aqil, baligh sudah dewasa bukan anak kecil, dan berakal dan bukan orang gila. Kemudian yang terkena kewajiban atau yang terkena perintah menyembelih hewan kurban adalah al-mustati', orang yang memiliki kemampuan secara finansial. Yang dimaksud dengan definisi kemampuan di sini adalah hewan kurban yang dia miliki tersebut adalah harta kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Maka itu orang yang dinilai mampu. Maka seorang yang misalnya kebutuhan, anggap saja misalnya kebutuhan untuk 4 hari ini untuk dia dan keluarganya, anggap saja 500.000. Anggap saja 500.000. Seekor kambing anggap saja 3 juta. Maka orang yang di hari-hari tersebut di menjelang Idul Adha, menjelang tanggal 10 Dzulhijjah, dia punya uang nganggur, uang yang tersedia ada 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Kebutuhan dirinya dan keluarganya 500.000. Kambing, 1 ekor kambing 3 juta. Dia punya duit 4 juta. Maka orang ini adalah orang yang terkena perintah untuk menyembelih hewan kurban karena dia adalah orang yang mampu, karena dia memiliki kelebihan. Seekor hewan kurban itu adalah kelebihan hartanya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan perintah untuk menyembelih hewan kurban ini ditujukan kepada orang yang berada di rumah domisilinya ataupun seorang musafir. Bahkan jamaah haji ataupun bukan jamaah haji, karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berstatus sebagai jamaah haji saat Hajatul Wada di Mina, beliau menyembelih beberapa ekor sapi sebagai korban untuk istri-istrinya. Kemudian disyaratkan dalam penyembelihan hewan kurban ada niat untuk menjadikan hewan yang disembelih atau pada saat menyembelih itu terdapat niat bahasanya hewan yang disembelih adalah hewan kurban. Dan ada istilah dalam fikih yang disebut dengan mentakyin sebagai hewan kurban. Ada istilah mentakyin, mengikrarkan kalau ini dan memaksudkan dan mengikrarkan bahwasanya kambing ini adalah hewan kurban bagi seseorang. Maka dan ini terjadi penegasan bahwasanya hewan ini adalah hewan kurban. Ini terjadi dengan ucapan lisan. Ketika seorang mengatakan bahwasanya kambing ini hewan kurban saya, maka kambing tersebut itu menjadi hewan muayyan, hewan yang telah ditegaskan sebagai hewan kurban. Dan apa dampaknya? Dampak kalau hewan itu sudah ditegaskan sebagai hewan kurban adalah wajib disembelih sebagai hewan kurban. Wajib disembelih sebagai hewan kurban. Nanti akan disampaikan bahwasanya menyembelih hewan kurban mengacu dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib kecuali dengan nazar atau hewan tertentu itu sudah ditegaskan sebagai secara lisan
sebagai hewan kurban, maka jadi wajib disembelih sebagai hewan kurban. Sehingga seandainya hewan tersebut, hewan yang sudah ditegaskan ini sebagai hewan kurban, sebelum disembelih mengalami cacat yang menyebabkan tidak sah sebagai hewan kurban, maka sahibul kurban memiliki kewajiban untuk cari ganti. Memiliki kewajiban untuk cari gantinya. Karena ternyata mau disembelih kakinya pincang ternyata. Ini sudah dibeli sejak tanggal 1 Zulhijjah, malah malam tanggal 10 kakinya pincang. Kaki pincang tidak sah sebagai hewan kurban, tidak sah disembelih sebagai hewan kurban. Maka karena sudah ditakyin ini hewan kurban, maka sahibul kurban ini punya kewajiban untuk beli kambing lagi yang sah sebagai hewan kurban. Kemudian menyembelih hewan kurban ini satu hal yang dianjurkan bagi orang yang mampu dan makruh jika ditinggalkan. Maka hal yang hukumnya sunnah itu belum tentu makruh kalau ditinggalkan. Contohnya sholat duha. Sholat duha hukumnya dianjurkan, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Seandainya ada seorang muslim yang tidak sholat duha, apakah dia melakukan hal yang makruh? Jawabnya tidak. Hanya saja dia tidak melakukan hal yang hukumnya sunnah. Maka namun sebagian hal yang sunnah itu hukumnya makruh jika ditinggalkan. Contohnya menyembelih hewan kurban. Itu dianjurkan bagi orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban, dan jika tidak mampu namun tidak menyembelih, maka dia terjatuh dalam hukum makruh. Wala tajibu illa bin nadhri. Namun menyembelih hewan kurban itu tidaklah wajib kecuali karena dua hal. Yang pertama ada nadar. Ketika dinadarkan, saya bernadar besok menyembelih seekor kambing sebagai hewan kurban, maka jadi wajib menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan kurban itu jadi wajib dikarenakan at-ta'yin, penegasan dan pengikraran kalau ini hewan kurban. Dengan ucapan hadhihi udhiyatun, ini hewan kurban saya. Au ja'altuhu udhiyatan, kujadikan kambing ini sebagai kambing hewan kurban. Maka menyembelihnya sebagai hewan kurban setelah keluar ucapan ini menjadi satu kewajiban. Kalau belum ada penegasan, boleh saja berubah niat, boleh saja berubah status, sekedar beli namun tidak ada ucapan, akhirnya ini tidak jadi sebagai hewan kurban, namun disembelih saja untuk acara yang lainnya, untuk acara boleh jadi makan habis khitanan atau yang lain. Kalau belum ada ikrar maka tidak masalah. Tapi kalau sudah diikrarkan ini hewan kurban saya, ditanya, Bapak beli kambing untuk apa Pak? Itu Pak kambingnya. Oh saya mau kurban, ini mau saya jadikan hewan kurban saya, ini saya jadikan sebagai hewan kurban saya. Maka hewan tersebut harus disembelih dengan status hewan kurban, tidak boleh untuk tujuan yang lainnya, tujuan sekedar nyembelih, tujuan sekedar atau untuk disembelih untuk walimatul urus, untuk pesta nikah atau untuk makan habis khitanan atau yang lainnya, tidak boleh. Harus disembelih sebagai hewan kurban. Kemudian bagi orang yang dianjurkan, bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk tidak menghilangkan dari badannya rambut, bulu dan kuku sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Boleh jadi dengan cara dikerok atau digunting atau dipotong atau dicabut atau yang lainnya sampai hewan kurbannya disembelih. Bukan sampai tanggal 10, namun
sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih sampai tanggal 12, disembelih tanggal 12 Dzulhijjah, ya tidak boleh potong kuku, potong rambut, ngerok bulu ketiak dan sebagainya, kecuali setelah hewannya disembelih di tanggal 12 Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati," jika kalian melihat telah tibanya hilal bulan Dzulhijjah, wa arad ahadukum ayudhhiya, dan kalian bermaksud dan berniat untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tahan dirinya untuk tidak mencabut, memotong, menggunting, mengerok dan sebagainya rambut kepalanya dan bulu-bulu yang ada di badannya, demikian juga kukunya. Dan ini berlaku sejak tanggal 1 Dzulhijjah bagi orang yang sejak awal memang berniat menjadi sahibul kurban, dan jika niatnya mendadak kemudian berubah pikiran ingin jadi sahibul kurban baru tanggal 8 Dzulhijjah misalnya, ya, maka ketentuan ini berlaku ketika timbul niat kuat untuk menjadi sahibul kurban di tanggal 8 Dzulhijjah tersebut. Dan hikmah aturan ini adalah antashmulal maghfiratu jami' ajzaihi, agar ampunan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh tubuhnya. Kemudian dianjurkan untuk laki-laki untuk menyembelih hewan kurban itu disembelih sendiri dan tidak dimandatkan kepada orang lain, karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika sahibul kurban itu seorang wanita, maka dia bisa memberikan mandat kepada orang lain agar menyembelih hewan kurbannya. Dan orang yang tidak menyembelih hewan kurban dianjurkan untuk menghadiri proses penyembelihan hewan kurban berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, Nabi katakan, "Qumi ila udhiyataki fashhadiha," berdirilah mendekat ke arah hewan kurbanmu dan saksikanlah penyembelihannya. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa sanaduhu dha'if, diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada ketentuan umur untuk hewan yang sah sebagai hewan kurban. Maka hewan kurban itu terdiri dari jenis unta dan sapi, termasuk diantaranya kerbau. Kemudian yang ketiga adalah domba, yang keempat adalah kambing biasa. Maka kalau untuk domba, maka domba itu sah sebagai hewan kurban manakala cukup dengan statusnya dia adalah dia domba remaja. Domba remaja belum dewasa, namun cukup domba remaja. Dan domba remaja dalam ketentuan dalam mazhab Syafi'i adalah yang sudah genap berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Dia harus dipaskan bulannya. Dia bulan Dzulqa'dah itu genap 1 tahun. Bulan Dzulhijjah, ini domba ini masuk tahun kedua. Maka ini domba yang secara umur sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun jika ada domba yang sudah, kata orang Jawa, poel, ganti gigi secara alami, karena di dunia orang bisnis hewan kurban itu ada yang dipoelkan, jadi giginya itu belum, gigi susunya belum, harusnya belum tanggal, namun karena mau dijual
di bulan Dzulhijjah ditanggalkan sama pedagangnya atau ini, dan itu satu hal yang nyata ini, bukan mengada-ada. Kalau di Jawa ada itu, dipoelkan, jadi giginya dicabut, cabut gigi, enggak dipoelkan. Ini sudah gigi serinya sudah hilang, berarti sudah poel. Ya, gigi serinya, gigi susunya sudah hilang, berarti sudah poel. Jadi poel atau ganti gigi itu syaratnya ganti gigi alami. Maka seandainya ada domba yang sebelum genap 1 tahun itu sudah berganti gigi dan itu secara alami, maka sudah mencukupi jika dijadikan sebagai hewan kurban. Maka gambarannya itu ya mirip ketentuan baligh untuk manusia. Manusia itu baligh kalau berumur genap 15 tahun pakai kalender hijriah. Atau seandainya sudah mimpi basah sebelum 15 tahun, dia sudah baligh. Maka demikian juga dalam hewan kurban. Seandainya pakai umur genap 1 tahun untuk domba, genap 1 tahun masuk tahun kedua. Seandainya sudah poel ganti gigi sebelum genap 1 tahun, maka bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sedangkan kalau untuk kambing, untuk kemudian unta dan sapi disyaratkan harus dewasa. Dan dewasanya kambing biasa adalah dalam mazhab Syafi'i adalah manakala genap 2 tahun pakai kalender hijriah. Genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan sapi itu adalah manakala sama genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan seekor unta itu bisa untuk 7 sahibul korban, dan seekor sapi itu bisa untuk 7 sahibul korban. Berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kami menyembelih korban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Hudaybiyah. Maka seekor sapi ketika itu untuk 7 sahibul korban, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Sedangkan seekor kambing itu hanya bisa untuk 1 sahibul korban. Jadi kalau seekor sapi ya tidak bisa manakala sahibul korbannya lebih dari 7. Misalnya seekor sapi sahibul korbannya 1 sekolah, ya maka ini bukan penyembelihan hewan kurban. Ini namanya kalau ini dagingnya mau disedekahkan, namanya sedekah daging sapi di hari penyembelihan hewan kurban. Atau kemudian ya, mau dikatakan ya menyemarakkan, ikut menyemarakkan Idul Adha dengan menyembelih sapi yang dagingnya mau disedekahkan, tapi bukan, tidak termasuk dalam kategori udhiyah, menyembelih hewan kurban. Seekor ada 1 kambing namun untuk 1 kantor misalnya, maka ini tidak berstatus sebagai udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Kemudian berkenaan dengan afdaliyah, tentang manakah yang paling afdal sebagai hewan kurban, maka kalau dari jenis hewannya, maka menurut pendapat yang paling kuat, yang paling afdal adalah yang paling afdal adalah unta, kemudian setelah itu sapi, setelah itu domba, setelah itu kambing yang bukan domba. Di antara dasar mayoritas para ulama menyampaikan demikian adalah hadis tentang keutamaan orang yang bersegera datang sholat Jumat. Maka yang makin kemudian, maka yang paling belakang itu diantaranya adalah yang dianggap senilai orang yang berkorban dengan seekor domba. Lebih pagi lagi nanti seperti berkorban dengan seekor sapi, lebih pagi lagi nanti seperti berkorban dengan seekor unta.
Maka disimpulkan dari sini yang paling afdal dari secara jenis itu adalah onta, kemudian sapi, kemudian domba, setelah itu kambing yang bukan domba. Kemudian satu hal yang menarik di mazhab Syafi'i ditegaskan bahwasanya wasab'u syiyahin afdalu min baqaratin. Seandainya seorang itu menyembelih hewan kurban, ada seorang itu menyembelih 7 ekor kambing, itu lebih afdal, lebih besar ganjarannya daripada menyembelih seekor sapi. Ketika ada satu orang yang dia mau ingin jadi sahibul korban, dia seorang yang kaya raya, dia bisa korban seekor sapi untuk satu sahibul korban, seekor sapi. Namun bisa juga kemudian seekor sapi ini diganti menjadi 7 ekor kambing. Maka di mazhab Syafi'i dinyatakan sab'u syiyahin afdalu min baqaratin. Jadi sahibul korban untuk 7 ekor kambing itu lebih afdal, lebih besar ganjarannya daripada jadi sahibul korban seekor sapi. Kenapa bisa disampaikan demikian? Bisa disimpulkan demikian, maka perlu disadari bahwasanya yang jadi ibadah pokok dari hewan korban itu adalah mengalirkan darahnya, kegiatan menyembelihnya. Sedangkan distribusi daging itu ibadah tambahan. Ibadah pokoknya itu menyembelihnya, bukan distribusi dagingnya. Kalau satu orang ini jadi sahibul korban seekor sapi, dia sahibul, maka ibadahnya cuma sekali. Ibadahnya cuma sekali, kegiatan nyembelihnya sekali. Tapi kalau satu sapi itu dia wujudkan jadi 7 ekor kambing, maka ada 7 kali ibadah, 7 kali kegiatan ibadah menyembelih. Ingat, ibadahnya itu menyembelihnya. Maka kalau jadi 7 kambing jadi 7 kali ibadah. Kalau seekor sapi cuma sekali ibadah. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan menjadi sahibul korban 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor sapi. Wasyatun, dan di mazhab Syafi'i juga ditegaskan wasyatun afdalu min musyarakatin fi baqaratin. Dan menjadi sahibul korban seekor kambing itu lebih afdal daripada ikut iuran sapi. Itu lebih afdal daripada ikut iuran sapi. Lebih afdal menjadi sahibul korban kambing, 1 ekor kambing. Wasyatun afdalu min musyarakatin fi baqaratin. Jadi sahibul korban kambing lebih afdal daripada ikut iuran sapi. Kenapa juga demikian? Jawabannya sama. Ingat bahwasanya yang jadi ibadah adalah menyembelihnya. Kalau ini jadi ikut iuran sapi, jadi menjadi sahibul korban 1/7 sapi. Jadi 1/7 sapi, maka 7 orang ini ibadahnya sekali. Ibadah nyembelihnya sekali. Tapi kalau dia keluar dari grup iuran, akhirnya 7 orang ini jadi 7 kambing, maka masing-masing melakukan, sehingga ada 7 ibadah, ada 7 kali penyembelihan, berarti ada 7 kali ibadah. Sehingga seekor sahibul korban seekor kambing lebih afdal daripada ikut iuran. Sehingga kalau mau kemudian diurutkan, maka kalau mau diurutkan, maka gambarannya maka yang paling afdal adalah sahibul korban 7 ekor kambing.
7 ekor kambing. Setelah itu bawahnya satu orang jadi sahibul kurban seekor unta. Kemudian bawahnya satu orang jadi sahibul kurban seekor sapi. Kemudian bawahnya satu orang itu jadi sahibul kurban seekor domba. Kemudian satu orang jadi satu orang yang kelima, satu orang jadi sahibul kurban seekor kambing yang bukan domba. Yang keenam satu orang jadi 1/7 dalam 1/7 unta. Yang ketujuh derajat yang paling rendah satu orang jadi sahibul kurban 1/7 sapi. Itu urutan afdaliyah sahibul kurban. Yang paling tinggi satu orang jadi sahibul kurban 7 ekor kambing. Yang paling rendah satu orang jadi sahibul kurban 1/7 sapi. Namun yang paling rendah ini bukanlah rendah. Namun yang paling rendah ini bukanlah rendah, namun satu hal yang mulia karena beliau ini telah ikut melakukan ibadah di hari yang mulia ini, di tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari yang paling mulia dari sepanjang tahun. Kemudian berkenaan dengan ketentuan hewan kurban, maka berdasarkan hadis Nabi ada 4 cacat, ada 4 cacat yang harus tidak ada. Jika satu hewan itu ada padanya salah satu dari 4 cacat ini, maka tidak sah berstatus sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah buta sebelah, yang jelas kalau dia itu buta sebelah, dan termasuk dalam hal ini adalah jika buta dua-duanya, maka tentu lebih tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah pincang, yang jelas pincangnya dan parameternya. Kalau itu disebut jelas pincangnya adalah tidak bisa mengikuti rombongan kambing, atau misalnya rombongan kambing yang jalan, dia akan tertinggal di belakang. Maka ini berarti pincangnya jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga sakit yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat kurus, yang keterlaluan kurusnya sampai di tulangnya tidak ada sumsum tulangnya. Maka 4 cacat ini menyebabkan tidak sahnya hewan tersebut sebagai hewan kurban, sebagai udhiyah. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 jenis cacat yang itu tidak sah sebagai hewan kurban. Dan cacat ini menyebabkan hewan itu tidak sah sebagai hewan kurban dalam ketentuan dalam mazhab Syafi'i, meskipun terjadi beberapa saat sebelum disembelih. Jadi misalnya pincang, kaki yang pincang, itu beberapa saat sebelum disembelih kakinya itu dipakai untuk dia pukul-pukulkan, dia pakai untuk nendang-nendang, ternyata nendang misalnya sesuatu yang keras, kakinya dia sama kambingnya ini kemudian nendang kaki sesuatu yang keras, akhirnya pincang 5 menit sebelum disembelih. Pincangnya itu 5 menit sebelum disembelih. Dia kakinya mukul tiang dengan sekeras-kerasnya gitu. 5 menit sebelum disembelih, sebelum mau disembelih, akhirnya kakinya jadi pincang. Dan itu 5 menit sebelum mau disembelih. Itu ditegaskan di mazhab Syafi'i, hewan ini tidak sah sebagai hewan kurban. Kalau disembelih ya
statusnya bukan udhiyah, statusnya daging halal yang boleh dimakan, namun tidak berstatus sebagai hewan kurban. Misalnya di hari H pagi hari sapi didatangkan turun dari truk misalnya, namun menurunkan sapinya tidak profesional, Kalau harusnya kalau mau menurunkan sapi itu ada pasir, turun itu kemudian ada pasir atau sejenis itu. Nah ini tidak, akhirnya apa kata orang Jawa, kejeglong atau apa, hanya kakinya jadi pincang, karena nurunkan sapi dari truk secara tidak profesional, kakinya pincang. Dan itu pagi-pagi tanggal 10 Dzulhijjah. Maka sapi itu tidak sah sebagai hewan kurban. Jadinya cuma sapi yang kemudian dagingnya halal untuk dimakan. Sapi yang dagingnya halal untuk dimakan, namun tidak menjadi udhiyah, menjadi hewan kurban yang disembelih. Maka ini pentingnya kehati-hatian dalam masalah ini. Jadi kalau yang ada di hadis ada 4 hal tersebut, kemudian dalam mazhab Syafi'i ditambahkan beberapa hal yang statusnya tidak sah sebagai hewan kurban, manakala kemudian betina dan dalam keadaan bunting, itu di dalam mazhab Syafi'i tidak sah sebagai hewan kurban dengan alasan li'anal hamla yang kusul lahmah, karena hamil itu menyebabkan berkurangnya daging hewan tersebut. Demikian juga tidak sah sebagai yang tambahan yang kedua, faqidu jamil asnani, hewan yang ompong, semua giginya tidak ada. Maka ini tidak sah sebagai hewan kurban, lain hanya kalau cuma sebagian gigi yang tidak ada, maka cuma ompong separuh, itu masih sah sebagai hewan kurban. Kemudian tambahan yang ketiga, tidak sah sebagai hewan kurban manakala hewan tersebut terpotong daun telinganya meskipun sedikit. Namun kalau sejak lahir itu memang tidak punya daun telinga, tidak mengapa. Maka tidaklah sah hewan yang kemudian terpotong daun telinganya wa in kana yasiran, meskipun terpotong sedikit. Tawalal makhluqatu bila udhunin, atau demikian juga yang tercipta dalam keadaan lahir dalam keadaan tidak punya daun telinga. Kemudian yang keempat, tidak pula sah sebagai hewan kurban manakala terpotong ekornya meskipun sedikit. Itu berarti ada 4 ya, ada 4 tambahan dari mazhab Syafi'i untuk ketidakabsahan hewan kurban. Manakala bunting, untuk betina itu ketika bunting, demikian juga jadi kemudian bunting kemudian terpotong kemudian daun telinganya, kemudian atau tidak punya daun telinga, atau kemudian terpotong ekornya, maka ini juga dinilai meskipun sedikit, maka dinilai sebagai hewan yang tidak sah sebagai hewan kurban. Demikian juga hewan yang ompong, seluruh giginya itu tanggal, ini tidak sah sebagai hewan kurban. Namun sah sebagai hewan kurban hewan yang dikebiri, dengan alasan Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas, domba jantan yang dalam kondisi dikebiri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud dan Ibnu Majah. Demikian juga sah meskipun makruh hewan yang patah tanduknya, maka itu sah sebagai hewan kurban namun makruh. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban itu di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah dengan seukur, kalau di mazhab Syafi'i parameternya bukan selesainya sholat dan khutbah Idul Adha, namun kurang lebih setelah waktu duha itu tiba berlalu waktu yang cukup untuk sholat Idul Adha 2 rakaat ditambah khutbah yang pendek. Maka anggap saja misalnya waktu duha itu tiba di jam 6.15, di jam 6.15, maka untuk sholat dan khutbah pendek anggap saja setengah jam, maka di 6.45 itu sudah boleh menyembelih hewan kurban, meskipun realnya di masjid atau di tanah lapang atau tempat pelaksanaan sholat Idul Adha khutbah belum selesai. Namun yang di rumah, yang posisinya di rumah sudah bisa menyembelih. Dan demikian terus sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Menimbang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya fi kulli ayyamit tasyriqi dabahun, di semua hari-hari tasyrik itu bisa menyembelih hewan kurban. Kemudian hal yang dianjurkan atau hal yang dituntunkan saat menyembelih hewan kurban adalah membaca bismillah. Demikian juga ditambah dengan membaca takbir, sehingga idealnya sebelum menyembelih itu diucapkan kalimat bismillahi Allahu akbar atau bismillahi wallahu akbar. Kemudian dianjurkan agar hewan yang disembelih itu disembelih ke arah kiblat, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Bahasa praktisnya kepala di selatan, kaki di barat. Posisi hewannya demikian. Kemudian dianjurkan untuk berdoa meminta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah menyembelih hewan kurban sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Karena Nabi ketika beliau menyembelih 2 ekor kibas atau domba jantan yang beliau jadikan sebagai hewan kurban, Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah sebagai kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad, bahkan umat Muhammad. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain. Kemudian berkenaan dengan masalah dagingnya, maka tadi kurban itu, menyembelih hewan kurban itu hanya wajib ketika dinadarkan. Kalau tidak, maka itu penyembelihan hewan kurban yang dianjurkan. Ketentuan dalam mazhab Syafi'i, kalau jika kurban itu adalah kurban nadar, maka sahibul kurban tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Jika kurban itu adalah kurban nadar, maka sama sekali tidak boleh makan dagingnya, dan tidak boleh di sini hukumnya haram. Fa in akala min dzalika syai'an gharama. Jika ternyata ada yang kemakan, maka wajib ganti, wajib beli daging kemudian membagikannya sebagai ganti karena telah ikut makan daging dari hewan kurban tersebut, dan dia adalah hewan kurban yang disembelih karena nadar. Lain hanya kalau kurban tersebut bukan nadar, maka sahibul kurban dianjurkan tidak wajib, dianjurkan untuk memakan sebagian dari hewan kurbannya atau daging dari hewan kurbannya, dan ini dianjurkan. Wal afdal, dan yang paling afdal
berkenaan dengan daging hewan kurban adalah ayat tasaddaqa bi udhiyatihi kulliha ila luqman. Maka yang paling afdal semuanya disedekahkan kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya, bukan didistribusikan kepada orang kaya. Semuanya dikasihkan kepada fakir miskin kecuali beberapa suap, kecuali beberapa potong. Ya mungkin gambaran sederhana, kecuali kurang lebih setengah kilo daging, itu yang diambil oleh sahibul korban. Sisanya semuanya diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada orang-orang kaya, namun fakir miskin itu yang paling afdal. Namun dianjurkan agar menggabungkan antara dimakan sahibul korban, disedekahkan kepada fakir miskin, dan dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang mampu. Artinya dijadikan jadi 3 bagian. Jadi yang paling afdal di mazhab Syafi'i semuanya untuk orang miskin, kecuali kurang lebih setengah kilo lah mungkin untuk dimakan sahibul korban. Level bawahnya ini dibagi 3. Ada yang untuk orang miskin, ada untuk orang yang miskin, dan untuk orang miskin ini distribusi wajib. Yang untuk orang miskin ini distribusi wajib. Kemudian ada untuk orang kaya, hadiah untuk kawan, tetangga, saudara yang kaya, yang mampu, ini distribusi boleh. Ini distribusi boleh. Kemudian ada yang dimakan oleh sahibul korban, maka ini distribusi anjuran. Jadi 3 ini nilai hukumnya beda. Distribusi untuk sedekah bagi orang miskin itu wajib, diberikan kepada tetangga, kawan yang kaya itu hukumnya boleh, mubah. Dimakan oleh sebagainya, dimakan oleh sahibul korban, hukumnya dianjurkan. Dan distribusi wajib untuk orang miskin itu tidak minimal kepada 1 orang, minimal kepada 1 orang dengan besaran yang sudah layak untuk disebut ngasih daging. Dengan catatan yang dikasihkan harus daging, bukan kulit, bukan jeroan. Itu distribusi wajib, ketentuan distribusi wajib dalam mazhab Syafi'i. Ini 1 hewan korban, misalnya kambing, maka harus ada yang diberikan kepada fakir miskin, bentuknya daging, bukan kulit, bukan jeroan, dan ini kepada 1 orang, minimal 1 orang miskin. Jadi kalau belum ada distribusi wajib, belum dilaksanakan, maka sahibul korban masih punya utang. Sahibul korban masih punya utang, dia wajib beli daging untuk diberikan kepada fakir miskin, karena ternyata daging hewan korbannya distribusinya sama orang kaya semua. Orang miskin tidak ada yang dikasih, maka sahibul korban masih punya utang sama orang miskin. Dia wajib beli daging, karena dia korban kambing, wajib beli daging kambing, kemudian diberikan kepada 1 orang miskin karena dia punya utang. Ini distribusi wajib. Maka orang yang kemudian jadi sahibul korban dan di daerah, boleh jadi di perumahan elit atau semacam itu, wajib hati-hati. Ini wajib hati-hati. Boleh jadi punya utang tanpa sadar. Boleh jadi punya utang tanpa sadar karena ternyata cuma dibagikan kepada 1 komplek, yang 1 komplek itu orang kaya semua. Maka ada distribusi wajib yang belum dilaksanakan. Kemudian kemudian tidak diperbolehkan menjual sebagian dari hewan korban meskipun itu kulitnya. Apa hukum menjual kulit? Terutama jika kulit ini ditukar dengan uang. Maka di mazhab Syafi'i dikatakan hukumnya haram. Yahrumu dzalika. Menjual kulit hukumnya haram. Karena sabda Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan korbannya, maka tidak ada pahala hewan korban untuknya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim.
dan tidak boleh memberikan kulit sebagai upah bagi jagal. Namun kulit itu disedekahkan. Kulit itu disedekahkan. Namun jagal boleh diberi dari hewan korban berstatus dengan, namun tidak boleh karena statusnya sebagai jagal, namun statusnya sebagai sedekah jika dia jagal yang miskin, atau hadiah sebagaimana yang lain dapat hadiah jika dia adalah jagal yang kaya. Ini dasarnya karena hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi hewan kurbannya, wan atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, bahkan ketika itu, dan pakaian pembungkus hewan tersebut. Karena Nabi ketika itu korbannya untanya itu boleh jadi ada pelana dan sebagainya. Nah itu juga dibagikan. Dan kata Ali, dan aku tidak memberikan kepada jagal sedikit pun darinya karena statusnya sebagai jagal. Waqal, Nabi katakan, nahnu nutihi min indina, kami upai dari harta kami yang lainnya. Dan wa yut'imul fuqara wal masakin, poin yang terakhir, dan sebagian dari daging hewan korban tersebut itu diberikan kepada fakir dan miskin wujuban. Distribusi untuk fakir dan miskin ini distribusi yang wajib, walau juz'an yasiran min lahmiha, meskipun hanya sedikit, namun harus dari dagingnya, bukan dari kulit, bukan dari jeroannya, namun harus dari dagingnya, harus ada yang diberikan kepada orang miskin. Fa'in akalaha kullaha, di dalam mazhab Syafi'i disampaikan, seandainya sahibul korban itu makan semua dagingnya, sahkah korbannya? Sah. Jadi karena disembelih sendiri di depan rumah, nyembelih kambing, habis itu semuanya, karena ingat ibadahnya itu nyembelihnya, ibadahnya itu menyembelihnya, habis disembelih semuanya dimasak dimakan sendiri dan keluarganya, sahkah sebagai udhiyah? Sah. Ingat, udhiyah itu nyembelihnya. Hanya saja di sini disampaikan fa'in akallaha kullaha. Ini ketentuan di mazhab Syafi'i. Jika sahibul kurban makan semua dagingnya, maka dobina al-wajiba min ghairiha, maka dia punya utang. Ibadahnya sah, cuma punya utang. Utang ke siapa? Ke distribusi wajib. Utang pada distribusi wajib, yaitu daging untuk fakir miskin dari hewan yang lainnya. Dan cukup dan sah manakala hanya diberikan kepada satu fakir miskin yang muslim. Itu sudah untuk mensahkan distribusi, cukup satu fakir miskin yang muslim, namun disyaratkan harus daging. Dan dalam mazhab Syafi'i distribusi itu disyaratkan harus dalam kondisi mentah, ya, tidak boleh dalam kondisi sudah dimasak. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini tentang fikih kurban, dengan mengacu pada sejumlah ketentuan, dengan acuan utama mengacu pada ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan mencerahkan kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Pak. Kita punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti kejadian di masjid-masjid, termasuk di masjid kita ini. Misalnya ada orang korban sapi, dan korban sapi. Korban kambing. Begitu soleh dan lain sebagainya, tapi pagi hari ini pun
Oh, berarti cuma respon aja. Ya, terima kasih sama-sama. Khususnya Syafi'i. Ini pertanyaan kepada saya untuk Ustaz dari saya. Pertanyaannya satu. Ada yaitu larangan untuk mencabut bulu hidung, bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan dan sebagainya, rambut kepala itu untuk sahibul kurban. Dan sebagaimana tadi saya bacakan, apa hikmahnya kata Syafi'iyah? Hikmahnya adalah supaya ampunan Allah meliputi semua bagian tubuh sahibul kurban. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ustaz, di daerah tertentu terutama daerah saya di Batu Raja, itu ada hewan itu yang sengaja dibukai telinganya untuk tanda, misalnya disobek sedikit telinganya itu untuk tanda. Karena di tempat saya itu kambingnya itu atau sapi itu lihat, makanya dikasih tanda. Nah, menurut antum tadi, kalau yang cacat telinga itu tidak bisa dijadikan korban. Kalau yang saya masuk ini yang di tempat saya itu tidak hilang, cuma disobek sedikit, itu bisa nggak dijadikan hewan kurban. Yang kedua, sudah terjadi di mana-mana itu panitia kurban itu mengambil sebagian daging kurban itu untuk dimasak, dimakan sama-sama sesama panitia itu boleh nggak Ustaz? Itu saya pertanyaan kami. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kemudian yang berimbas pada ketidakabsahan menurut sudut pandang mazhab Syafi'i adalah manakala daun telinga terpotong. Terpotong itu berbeda dengan terbelah. Terpotong itu beda dengan sobek atau terbelah. Jadi yang tidak sah itu manakala tidak sah dalam mazhab Syafi'i manakala terpotong meskipun sedikit. Kalau terbelah itu berarti mengurangi kecakapan, namun tidak sampai menyebabkan tidak sahnya, sehingga tetap masih bisa digunakan dan sah dipakai sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Amir? Oh, panitia. Jadi kalau kemudian panitia kemudian ikut istilahnya ngambil kemudian makan siang rame-rame dari situ, jadi kalau di tempat kita ini model penyembelihan hewan kurbannya itu sebenarnya khas Indonesia itu nampaknya ya. Di tempat lain nggak ada itu seperti panitia masjid rame-rame, sehingga kemudian ada kesan bahwasannya penyembelihan hewan kurban itu seakan-akan kegiatan masjid atau kegiatan bersama. Nah, itu khas Indonesia. Aslinya penyembelihan hewan kurban itu kegiatan personal, urusan personal, tanggung jawab personal. Dia ketika menyembelih hewan kurban, dia bisa kemudian dia serahkan orang untuk membayar untuk masalah semuanya. Kalau orang kemudian misalnya kayak seperti praktek di Arab Saudi misalnya, ya, orang menyembelih sapi sebagai sahibul kurban ya diserahkan ke tempat penyembelihan, dia bayar, sudah selesai semuanya. Dia bayar, sudah selesai proses macam-macamnya sampai dagingnya macam-macamnya. Nah, nanti kemudian dia bisa bagikan dan seterusnya. Ya cuma kemudian ya dalam hal ini satu hal yang saya tidak akan memberikan jawaban tegas dalam masalah ini, hanya saja ada yang patut untuk direnungkan, apakah itu dalam tanda kutip itu upah kerja ataukah kemudian ya memang dinikmati bersama gitu.
Kalau kemudian ada kesan atau ada makna upah kerja, maka ada kemiripan. Saya tidak mengatakan sama, namun ada kemiripan dengan jagal tukang sembelih, namun mendapatkan upah kerja dari daging hewan kurban tersebut. Kalau itu dipandang sebagai dianggap sebagai upah kerja, ataukah itu dinilai sebagai bagian dari distribusi? Itu bagian dari distribusi. Maka kalau itu bagian dari distribusi, maka perlu diingat ketentuan di mazhab Syafi'i. Kalau mengacu pada ketentuan di mazhab Syafi'i, distribusi daging itu harus mentah. Distribusi daging itu harus mentah. Jadi ya perlu direnungkan lah, perlu direnungkan hal ini sebenarnya upah kerja atau distribusi. Kalau mau upah kerja maka ingat ada hukum yang semisal. Upah kerja untuk jagal tidak boleh diambilkan dari itu. Tapi kalau itu distribusi, maka ada problem kalau acuannya mazhab Syafi'i. Tapi kalau acuannya mazhab yang lainnya yang membolehkan distribusi dalam keadaan mentah, dalam keadaan matang, maka bisa dilakukan. Sehingga kadang saya memberikan solusi dalam masalah ini, ya jadikan itu sebagai distribusi matang, ngikuti mazhab di luar Syafi'i. Dengan ketentuan jangan dibatasi panitia. Namun misalnya kalau di masjid ya semua siapa yang sholat di masjid di waktu duhur ketika itu dipersilahkan sebagai bentuk distribusi daging hewan kurban. Itu ya gambarannya bisa saya sampaikan. Ya demikian kurang lebih yang bisa atau yang terakhir, monggo Mas. Bismillah, izin tanya Ustaz yang terakhir. Ini mungkin ada 4 pertanyaan tapi dijawab singkat aja mungkin Ustaz ya. Jadi yang pertama itu ada kejadian di warga kita ini bahwa kurban 3 gitu Ustaz. Gimana korban? Kurbannya juga hewannya 3. Karena dengan pemahaman bahwa diambil itu sepertiga, maka 2 itu diserahkan ke panitia, nah 1 dia sendiri semuanya. Apakah itu diperbolehkan ataukah yang lebih baik itu dari masing-masing hewan ini yang diambil sepertiganya untuk dia makan? Ya, kalau itu maka ini nantinya bukan 1 sapi untuk 7 orang, namun yang terjadi 3 sapi untuk 21 orang. Itu nanti status nama korbannya itu 3 sapi untuk 21 orang, bukan 1 sapi untuk 7 orang. Ini 1, 2, 3, 4 orang sampai 7, sapi kedua 1 sampai 7, kemudian sapi yang ketiga 1 sampai 7. Namun itu jadinya 3 sapi untuk 21 orang, bukan 1 sapi untuk 7 orang. Itu beda itu. Antara 2 kalimat ini beda. 1 sapi untuk 7 orang itu beda dengan 3 sapi untuk 21 orang. Maka kalau dianggap korbannya itu 3 sapi untuk 21 orang, ya jadinya tadi sahibul korban sepertiga, 1 sapi untuk sahibul korban. Ya sudah, kemudian 2 sapi itu untuk diserahkan panitia, silahkan didistribusikan. Ini namanya 3 sapi untuk 21 orang. Tapi kalau 1 sapi untuk 7 orang, ya sepertiganya dari 1 sapi itu. Sepertiganya dari 1 sapi itu. Nanti sepertiga yang untuk sapi yang kedua ya dari sapi yang kedua. Sepertiga yang ketiga ya dari sapi yang ketiga. Ini sama juga dengan kasus yang banyak terjadi di Jawa. Jadi iuran sapi itu jadinya
3 sapi untuk 21 orang. Bukan 1 sapi untuk 7 orang. Karena iuran sapinya dibuat flat, padahal harga sapinya beda. Dibuat flat, pokoknya 3 sapi 21 orang, iuran sapinya 1 orang sekian. Dan itu sama. Yang sapinya kecil ya segitu, yang sapinya gede ya iurannya segitu. Ini namanya 3 sapi untuk 21 orang, bukan seekor sapi untuk 7 orang. Kalau seekor sapi untuk 7 orang ya iurannya nggak bisa sama antara yang sapinya besar, nanti ya iurannya nggak bisa segitu, ya harus dia tambah dari standar iuran. Nanti yang kemudian kecil terus kemudian harga sapinya turun, ya nanti dia punya uang sisa gitu. Nanti sisanya bisa diikhlaskan untuk operasional panitia, bisa kemudian diminta. Jadi yang betul 1 sapi untuk 7 orang, bukan 3 sapi untuk 21 orang. Itu catatan penting dalam masalah ini. Satu lagi aja ya. Oh iya. Kemudian situasi di masyarakat kita ini banyak yang sebagai perantau gitu Ustaz. Jadi yang timbul pertanyaan itu mana yang lebih afdal, apakah berkurban itu di lokasi di mana dia bekerja, misalkan merantau ke Jakarta atau ke Bandung, ataukah di kampungnya misalkan di Bandar Lampung sini gitu Ustaz. Lokasi untuk melaksanakan kurban itu. Ya afdalnya dia di tempat dia berada ya, ketika tanggal 10 Dzulhijjah, karena tadi sebagaimana diketahui di Madzhab Syafi'i, udhiyah itu juga disyariatkan untuk musafir. Siapa yang di tanggal 10 Dzulhijjah itu di satu tempat, ya dia nyembelih di situ. Hanya saja bolehkah dia transfer ke kampung halamannya? Boleh saja, sebagaimana ketentuan dalam Madzhab Syafi'i ditegaskan transfer hewan kurban boleh, sebagaimana di kitab di Kifayatul Akhyar. Itu demikian kurang lebih Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.